Kenapa anak-anak itu lepas jilbab? Ternyata ibunya. Udahlah Neng, jangan ribet-ribet. Ntar kalau kamu pakai gitu terus kamu susah nyari kerja. Kalau pakai jilbab terus ntar rambut kamu rontok. Ntar kamu susah jodoh. Ini guru saya tanya, kira-kira benar gak Pak? Tahun 80-an begitu. Lepasnya jilbab anak-anak sekolah SMP SMA itu penyebabnya dua. Orang tua dan guru agamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu dan para jamaah, saya memburu-burukan diri keluar sambil saya mencoba tersenyum dan menyapa yang pulang. Pertama, hari ini kan tanggal merah ya. Kalau Betawi bilang buru-buru pulang mau kemana gitu. Tapi saya nggak ngomong, saya senyum. Ada beberapa orang kalau Betawi bilang nggak enak hati gitu. Ustaznya jarang-jarang terus ngacir pulang. Tentu kita harus bersangka baik bahwa beliau-beliau, kawan-kawan kita, bapak-bapak kita yang mengguru-gurukan keluar dan turun ke bawah, dia akan mendapatkan banyak kebaikan dan banyak hidayah dan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi di samping itu mungkin juga bagian yang perlu disampaikan para pengurus masjid, ada baiknya bisa berinteraksi dengan pengurus RT dan RW. Saya akan awali dulu dengan sebuah cerita yang mungkin pernah saya sampaikan sebelum kita materinya masuk. Di sekitar tahun 2000 ada 7 anak mahasiswi itu melakukan yang namanya KKN. Kalau zaman kami kuliah tahun 80-an, KKN itu lebih dikenal sebagai kuliah kerja nyata. Ya mungkin ada yang lebih senior, tapi paling tidak 80-an ya saya masih junior bapak-bapak yang di sinilah. Waktu itu ada program di sebuah masjid raya yang ada di lingkungan kecamatan yang mungkin besarnya sama atau ya kurang lebih sama dengan Masjid Al-Ikhlas. Nah, dosen pembimbing mendapatkan proposal dari anak-anak mahasiswa yang bertujuh itu bahwa mereka punya program membuat sholat subuh itu sama dengan sholat Jumat. Apa yang terjadi dari yang bertujuh, satu orang bertugas membersamai merbot. Cuman kelebihannya dia sudah hampir sarjana dan memang dipilih yang juga mengerti otak-atik, sound system dan segala macam. Baca Qur'annya bagus, jadi ketika imam yang dari Yamannya sedang pulang kampung, dia bisa jadi imam sebagaimana tadi, tapi remaja. Ya. Saya ingin mengajak para jamaah beberapa sentilan-sentilun yang saya lakukan di berbagai tempat di masjid-masjid di seluruh tanah air. Saya senang sekali. Diam-diam beberapa masjid mulai menyiapkan khatib yang umur 17 tahun, yang 18 tahun. Mudah-mudahan Al-Ikhlas mulai begitu. Ya. Ya. Saya karena nggak sempat lihat ini. Saya teruskan dulu. Jadi satu orang bertugas menjadi pendamping merbot. Jadi kalau merbotnya mungkin belum siap, namanya manusia kan, sedang di kamar mandi, yang azan dia. Sehingga masyarakat, ini yang azan siapa nih? Suaranya bagus banget. Ya. Yang dua, yang laki-laki yang dua ini mendatangi warga di lingkar radius sekian ratus masjid, sekian ratus meter, untuk mendatangi orang yang dikenal punya basic dari pesantren, dikenal sebagai ustadz, dikenal sebagai tokoh yang punya kapasitas keagamaan dan juga dikenal sebagai seorang muslim, tapi subuhnya nggak ke masjid. Ternyata ketika yang berdua berkeliling setelah mendapatkan data ngobrol dengan pengurus masjid atau ketua RT, ketua RW, pengurus masjid itu cukup terkejut. Ternyata ada yang nggak cocok dengan imamnya. Ternyata ada yang nggak cocok dengan kunutnya.
Saya nggak bisa baca kunut. Makanya tadi Pak, ini lihat saya kunut. Saya tuh kunut itu terus terang aja, saya bacanya kunut nazilah saya ya. Ya kalau buat saya nggak ada cerita. Maksudnya imam ini diingatkan kalau mau diintenskan kunut nazilah. Karena hari ini kita akan ke mana nih? Ke Monas ya? Iya saya terus terang kalau nggak inget jadwalnya udah disepakati karena semalam Ustadz Bahtiar Nasir WA saya datang ya, waduh saya bilang kalau saya ke sana dimarahin Pak Ruslandi bisa kacau urusan. Baik saya teruskan ya, Bapak Ibu sekalian ternyata setelah yang berdua itu berkeliling di radius masjid, dia temukan beberapa tokoh yang sebetulnya dia sholatnya awal waktu, tapi dia tidak ke masjid. Nah itu mungkin mudah-mudahan omongan saya ini Pak Fauzan jadi inspirasi gitu. Saya mondong ini terganggu nih yang ngotrek-ngotrek sama yang ngomong-ngomong kalau nggak ditutup pintunya. Mohon maaf ya Pak ya, karena saya nggak nyaman. Lebih baik saya ngomongnya daripada diem aja daripada saya nggak cocok. Nah yang kedua Bu, dua rombongan lagi perempuan, satu orang dua orang. Dia mendatangi ibu-ibu yang rajin pengajian, ustazah-ustazah yang tinggal di lingkar masjid. Ternyata istri-istri ustazah ada juga yang gak suka ke masjid. Jadi yang ustazah istrinya. Nah kita bertanya lagi innamal a'malu biniat nih, tapi udahlah. Ternyata ustazah juga punya mantu, punya anak laki-laki yang subuhnya gak ke masjid. Ini keren Pak, subhanallah ini kalau saya boleh ceritakan. Nah yang lain kerjakan bentuk-bentuk lain. Intinya mereka bertujuh bagi tugas. Setelah mereka bawa surat dari kampus, surat pemberitahuan bahwa mereka adalah bertugas. Jadi para jamaah sekalian, setelah berjalan berselang waktu, mulai dari yang tadinya 4 saf, 6 saf, 8 saf, jadi sampai 3 bulan mereka di situ, itu menjelang perpisahan itu suasana subuhnya enggak mendatangkan penceramah, kondang enggak mendatangkan dan enggak bikin undangan perpisahan, enggak. Mereka coba, ternyata ada ustadz-ustadz yang tadinya mungkin enggak cocok karena menganggap kalau bukan yang syekh kita bacaannya mungkin enggak sempurna. Ada orang begitu, dia merasa yang paling cocok jadi ketua DKM itu saya. Ketahuan itu Pak Fauzan, kita ngobrol begitu, saya ini orang yang paling pantas. Masa ketuanya Pak Ruslandi bukan saya? Ada orang begitu, jangan dikira nggak ada. Dan ini bukan di sini, bukan di Indonesia. Jadi berselang waktu ibu-ibu itu mampu kemudian mengajak dan merayu anak menantunya yang laki-laki ke masjid. Anak yang berdua itu bisa ketika ustadz-ustadz dan yang punya basic pesantren itu, akhirnya kan dia ngajak tetangganya. Nah ingin saya katakan dalam teori yang mungkin lebih cocok kita mengundang Ustadz Ahmad Yani atau beberapa ustadz yang dikenal ahli kemasjidan. Saya tidak cukup mengerti pengurus masjid itu terlalu pasif. Bukan di sini, bukan saya nggak berani kritik sinter dimarahin lagi. Kita menganggap udah cukup banyak. Pernahkah kita melakukan social engineering? Kalau kita baca buku yang berjudul Masjid Pusat Kebudayaan Islam, Sidi Ghazalba. Jadi kalau Anda menunggu seorang Alfian Tanjung jadi gubernur Banten dulu, lalu mau ada program gini kelamaan. Ayo Pak Fauzan, mulai saya ngomong contoh tadi, mulai difikirkan bagaimana kita melakukan, ada 3 agenda utama dalam masjid. Yang pertama adalah optimalisasi masjid. Yang kedua adalah revitalisasi remaja masjid. Ini kalau dalam bahasa makan Bu ya, ini namanya cemilan Ibu. Materinya baru kita bahas. Nah yang ketiga adalah reorientasi pengajian ibu-ibu. Di Tangerang nih pengajian ibu-ibu yang paling banyak yang kerjanya cuma nyanyi doang. Yang pinter ustazahnya doang. Saya berani ngomong saya pindah ke Tangerang tahun 1979. Udah lama belum dong? Saya mulai naik mimbar tahun 84, persis nih 40 tahun. Tapi masih bego terus, masih bodoh terus ilmunya. Bu ibu sekaliannya, breng. Bener nggak tuh gitu? Gue tahu. Kenapa? Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal. Dari orok sampai mau mati ngaji mendiyasinan doang.
Saya bukan lagi nyindir Pak Fauzan, saya orang P3. P3 itu banyak NU-nya. Satu hari seorang ustadz, Ustadz Rahman, izin ya guru, ada guru saya sini. Saya terus Ustadz ya, Ahmad ya. Ustadz Ahmad ngeliatin saya nih, gawat nih, sensitif. Bukan. Jadi ternyata ibu-ibu yang biasa begitu baca Qur'annya, Yasin dari ayat pertama sampai akhir, terdampak, terciduk, tidak bisa baca Qur'an. Lagi baca itu Pak Ustadz, stop, ibu teruskan ayat 19. Nggak bisa baca. Ya, jadi bapak-bapak saya bukan sedang mengkomplain soal Yasin dan bukan. Ini ayo jadi perhatian, pertama pengurus masjid, bagaimana ramainya itu termasuk ramai di saat Ramadan. Ini penutup lah ya, nanti kepanjangan. Ada beberapa masjid, Ramadan itu semakin hari semakin penuh. Saya tidak mau nyebut tempatnya tapi saya tahu. Namanya basic saya kan sosiologi pendidikan. Jadi mungkin bagian yang belum sempat saya perkenalkan secara akademis. Saya coba lihat ada masjid dekat rumah, menjelang Ramadan itu penuh terus, tambah penuh. Apa katanya? Rupanya dari mulut ke mulut, imamnya remaja tapi bacanya bagus banget. Nah saya ajak pada semua termasuk yang bacaannya bagus, saya ingatkan pesan Buya Hamka. Buya Hamka mengatakan ketika orang berdakwah dengan kepintarannya, dengan keilmuan, dengan kefasihan lidahnya saja, dengan kemampuan retorikanya saja, dengan ilmunya saja, maka yang disampaikan hanya cukup sampai di telinga dan di otak para pendengarnya. Jadi tingkat masuk pada kasyaf, hadarul qalb. Jadi kekhusuan itu adalah satu wilayah yang menyatu. Imam Al-Ghazali mengatakan khusyuk itu adalah menghadirkan Allah dalam diri. Ini ingin saya pesankan, mudah-mudahan sedikit cemilan dari saya jadi inspirasi. Nanti kalau mau dibahas lebih mendalam untuk bagian-bagian tertentu saya bisa bahas. Kita bisa bahas bagaimana Masjid Benteng Pertahanan Umat. Karena 15 tahun saya menjadi Majelis Syuro jaringan Masjid Tangerang Raya. Walaupun banyak yang nggak ngakuin, ya nggak apa-apa, tapi kan masih ada sekitar 78 sampai 80 masjid yang masih sempat waktu kita bangun tahun 2003, saya selesai tahun 2014, ya 3 tahun, 12 tahun, hampir 15 tahun. Oke, kita masuk sekarang. Pengajian kita pada pagi ini saya memberikan judul yang agak detail, meluaskan, mendalamkan kesadaran politik umat Islam. Udah Ustadz, Pilpresnya udah kalah, ngapain lagi? Lu berpolitik apa hubungan sama Pilpres? Pilpres itu udah tinggal menghidangkan masakan. Saya dari awal sudah bilang bagaimana mau menang, kita menangin jagoan, mau dimenangin pakai kendaraan musuh. Dari awal sudah ngimang Pak Fauzan. Ya jangan diminta saya menjelaskan ya, paham nggak? Kita punya jago, tapi jago kita diusulkannya oleh, iya toh itu kan miliknya James Riyadi, masa mau dibilang goblok juga sih? Itu bilang goblok kasar, gitu Pak Ahmad. Mau menangin majunya kendaraan musuh, ya kagak mungkin lah. Jangan heran, Anda akhirnya harus Pak Brewok kok ke sono lagi? Emang dari sono? Ya ilaha illallah. Nggak suka nonton sinetron apa Bu? Nah makanya pengajian kita hari ini meluaskan, mendalamkan kesadaran politik. Kata frame besarnya kecerdasan berpolitik. Kalau mau lebih paten nanti mulai Juli, Saifullah Fatah mulai dengan kecerdasan berpolitik. Saya udah jumpai dia sebulan yang lalu. Ya, kita ngobrol dengan dan punya janji, punya kesepakatan untuk duet di ruang tidak terbuka. Kan saya sudah menyelenggarakan pendidikan politik baru angkatan ke-14. Nanti kalau pas di Banten saya minta Pak Ustadz Fauzan jadi narasumber natif ya. Kan pelaksana kan, pelaku ya. Saya mau dengerin nanti gimana sih menjadi caleg yang benar gitu. Kita tidak pernah bisa menghasilkan siapa-siapa karena kita memang tidak melakukan persiapan. Pendidikan politik Islam yang saya lakukan, saya men-stressing 2 materi. Materi pertama merancang kemenangan, materi kedua
mobilisasi dan partisipasi politik. Buahnya belum banyak, tapi ada beberapa tempat yang sudah kayak saya naikin 2 grade, 1 grade. Ya, mudah-mudahan, Ustadz kenapa kok ke Jawa Tengah terus? Nah di sini nggak diopenin, beberapa kali diajak nggak ada yang mau adain, udah. Tapi Lampung insya Allah tanggal 24. Saya akan dihadirkan nanti kalau nggak ada perubahan yang serius, pendidikan politik Islam lanjutan. Kita ini nggak pernah mempersiapkan calon wali kota, nggak pernah mempersiapkan kepala desa. Yang maju kan adu banyak-banyakan duit kan. Duitnya banyak tapi nggak ngerti bagaimana membuat legal draft, bagaimana merancang sebuah. Nah yang punya kemampuan itu di Jakarta kemarin Pak Anies. Pendidikan politik kita di Sospol kuliahnya cuma untuk gelar saja sampai S3. Ujung-ujungnya jadi dosen, jadi peneliti, nggak ada tamatan Sospol yang kemudian langsung nyalon jadi wali kota, modalnya paling dikit dan menang. Nah yang kejadian baru kemarin hari di Ciputat itu. Ya. Nah ini masyarakat kita, bapak-bapak ibu sekalian kaum muslimin tidak pernah mengerti bahwa berpolitik itu sebetulnya asik. Dan saya sudah mematok diri, mungkin bagi yang belum saya review dikit ya, mudah-mudahan bukan narsis. Kalau yang tahu sejarah Tangerang pasti tidak akan mungkin lupa dengan namanya Jakaria Mahmud. Masih ingat nggak Bang? Jakaria Mahmud nggak bisa 2 periode, masih ingat nggak? Masih ingat nggak sama yang ngomong? Saya ini koordinator fit and proper test yang akhirnya Allah takdirkan terpilihnya Pak Muhammad Tamrin. Jadi 5 pasangan calon itu Bang Fauzan, itu koordinator fit and proper testnya bulan November 1998 namanya Alfian Tanjung. Kalau dari awal saya minta pada mereka 1 miliar pasti dikasih. Karena kan mereka akan punya kepentingan agar saya nggak ada, saya bilang nggak ada, 5-5-nya sama, startnya bareng. Wah, mereka pusing juga, kalang kabut, bisak-bisik. Ya. Tapi perjalanan yang saya lalui nggak ada yang melanjutkan. Teman-teman mahasiswa, kita baru mendemo Pak Jakaria Mahmud. Mungkin Bapak Ibu masih ingat nggak sih Jakaria Mahmud? Kayaknya banyak yang enggak ya. Apa sebabnya diri demo Pak Ruslandi? Pertama, dia kalau rapat di Bandung selalu pakai pesawat pribadi. Kedua, dia menikahkan anaknya di Mekah dengan 1000 undangan. Kebayang gak tuh Pak Fauzan? Menikahin anak di Mekah 1000 undangan. Berarti kan buat 2000, itu baru undangan, belum panitia. Kira-kira Bu, kalau 1000 orang diundang, kan berarti laki bini, suami istri. Kalau berangkat ke Mekah, panitia paling enggak 200-300 sama keluarga lain lagi kan? Berarti anggaplah 2.500. Kira-kira 1 miliar cukup nggak? Pak Rojak mana Pak Rojak? Pak, 1 miliar cukup nggak tuh? 2.500 orang. Cukup. Oh, bolak-balik ke Mekah Pak, bukan gang Mekah beneran. Nah kita kan tanya, ini jadi wali kota Tangerang bisa begitu. Nah kita turun muncul dengan namanya Forum Penyelamat Tangerang. Ini saksi sejarah. Kita bikin forumnya di masjid kita Pak ya. Mungkin Bapak Ibu perlu sekali waktu, harus khusus mungkin. Nanti yang khusus saya ceritain dah. Bisa ternyata, kata kuncinya memang kita tidak terbiasa berpikir bahwa kita melakukan sesuatu, kita tuh tidak harus mendapatkan sesuatu yang besar dalam artian materi. Nah sayangnya kerja-kerja politik yang pernah dicoba diinisiasi awal oleh yang namanya Forum Penyelamat Tangerang FPT dulu, saya marahnya dengan beberapa mahasiswa. Dulu awal kita mendemo Jakaria Mahmud, himata, himpan mahasiswa Tangerang, beratus ribu orang. Wah itu si Alfian dari mana? Pendatang, orang Padang, kurang ajar. Aing cabuk siako aing. Wah. Giliran udah lengser Pak Jakaria Mahmud, tahu-tahu jadi PNS. Ketika Pak Jakaria Mahmud mau lengser, baru demo anti Jakaria. Ketemu saya bilang lah, mahasiswa loh. Mereka gak ada yang berani kalau saya udah omelin nunduk aja. Lo inget gak lo mau pukul gua? Lo inget gak nyerbu gua? Giliran yang lo puji-puji akhirnya lengser, lo merasa paling ikut melengserkan. Ngaca gua bilang. Nah, tapi saya gak nyebut nama lo ya, mohon maaf bapak-bapak ya. Ini dalam kehidupan ini bapak ibu sekalian, sering terjadi telur mata sapi. Ibu tahu telur mata sapi?
Bu jawab ditanya, ya Allah baik-baik bohong nanya gue gak dijawab. Tahu? Oke, bapak-bapak tahu telur mata sapi? Ya ilah males banget jawabnya. Tanya sama Ustadz nih, tahu nggak telur mata sapi? Tahu. Yang punya telur ayam sama bebek. Yang punya nama, itulah politik. Politik sekuler. Ini orang model Pak Fauzan aja kagak lolos lagi, kalah duit bang. Ya gape gue orang gue 35 tahun ngobak di partai politik. Saya ini bisa memenangkan tapi belum sanggup memenangkan diri sendiri. Ketika ketua KPUD bisik atau lewat SMS waktu itu, Ustadz 200 juta aja. Karena suara saya udah lebih dari yang lain. Jadi pihak KPUD itu akan memberi siapa yang nyetor. Sehingga nanti dikalkulir. Kalau kita ribut, lapor ke Panwas, lapor ke polisi. Apa kata polisi? Itu urusan rumah tangga Anda. Betul nggak? Kalau ribut internal kan kita nggak bakal ada penyelesaian kan. Paling dibalikin lagi ke partai. Partai yang ini udah nyogok ke DPP-nya. Hampir semua partai. Pengecualian bagi yang menjaga diri. Kita masuk ya poin pertama. Jadi pada hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membahas persoalan ini, meluaskan dan mendalamkan kesadaran politik umat Islam, catatan sejarah dan strategi kita untuk ke depan. Kita awali ketika Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fisilmi kafah. Ustadz, kalau di pengajian jangan ngomong politik. Masih ada nggak di banyak tempat membahas persoalan politik belum udah nggak boleh? Masih ada nggak? Ada apa banyak? Sama aja dengan kedatangan si Alfian tadi, terus terang aja. Dia paling ngomong politik lagi. Palingnya caci maki pemerintah. Palingnya gitu. Jadi saya di beberapa masjid memang sengaja Pak Fauzan, saya segera keluar dulu, saya mau sambil saya ngitung. Kalau tadi yang turun sekitar 50 sampai 70 orang. Bener nggak sih pulang buru-buru karena sibuk? Bener nggak sih buru-buru ngacir karena memang istrinya lagi stroke, lagi ICU? Bener nggak? Kira-kira saya salah apa bener mereka? Ada nggak diantaranya yang memang tidak mau mendengar karena pembahasannya bertema politik? Banyak. Sama di ruangannya juga duduk, kagak enak aja mau pulang. Jadi kalau membahas politik dianggap kita tuh ngejelekin orang, nyerang-nyerang pemerintah. Oh, terima tuh. Sekarang kita seluruh akumulasi gaji kita akan dipotong 21,7%. Hidup Jokowi. Ya kan? Ini kan banyak pendukung Jokowi kan, 2014. Sekarang aja berubah, dulu lu dukung. Ustaz kok emosi banget, emang emosi gua. Kemarin mahkamah kakak, sekarang mahkamah. Gila bener, gak ada yang bisa ngelawan. Karena gak ada yang berani dengan memberikan ekspresi yang syaratnya cuma satu. Kalau mau menang dalam bidang apapun, jangan berorientasi uang, jabatan, dan gengsi. Menang gitu. Kami ini didikan Ustadz Ahmad Abdurrahman. Ini rujukan kami terus terang. Ini guru saya. Kita bentuk itu, waktu itu masih Baitul Makmur Pak ya namanya Pak ya. Kalau sekarang Al Makmur ya. Dulu kita bentuk itu FVT itu malam-malam, Jumat. Tuh, malam Jumat. Kita mendeklarasikan pembentukan Forum Penyelamat Tangerang. Komandannya saya, karena saya dianggap punya pengalaman praktis dan ideologis. Saya bilang, ini jalan, jangan ada yang nyari duit. Waktu awal setuju, di perjalanan banyak yang kanyut. Susah Pak, kalau pertarungan politik sudah berbuat karena ada yang, jadi berubah. Oke, kita masuk bagian pertama. Dua peran yang masih sangat minimal di kalangan kaum muslimin. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu dengan tema besar mencerdaskan ini nanti kalau mau cerdas beneran ikutilah trainingnya Ustadz Aib Saifullah Fatah. Ya. Saya baru daftar, alhamdulillah saya dapat seat. Bayarnya berapa? Oh, angkatan pertama, ya senyum-senyum dia. Ya. Saya pikirkan dulu ada ESQ Ari Ginanjar. Nah, ini sekarang EF sedang mempersiapkan, bagus, konsepnya bagus dan tentu sebagus-bagusnya yang nggak dibahas di forum. Itu lebih bagus lagi, yang penting judulnya aja tahu.
Karena umat Islam ini umat mayoritas tetapi bermental minoritas. Umat mayoritas tapi gampang dibohongin oleh sesuatu yang tidak berkekuatan hukum. Contoh, musim Covid ini digulung nggak? Siapa yang nyuruh? Bukan orang. Peraturannya mana? Nggak ada peraturannya. Kita yang pada blow on semua. Sekolah S3 tuh goblok. Anda gulung-gulung tikar kan cuma diujukin sama edaran yang dimiliki kecamatan kan? Tanya dong PP-nya, tanya peraturannya. Ini juga ada anggota DPR juga bukan ngebelain, ikut-ikut ngegulung. Saya ceritanya bukan lagi sok jagoan, saya ajak kecil-kecil aja. Waktu itu saya kebetulan di Banjar Patroman, perbatasan Jawa Barat dengan Cilacap. Itu ada 900 masjid. Itu yang cuma digulung tikar cuma 7 masjid. Yang 893. Bukan karena saya dengerin arahan dari kiainya. Memang gak ada peraturannya. Sama di rumah saya, lebih dari 10 tahun saya pasang bendera La ilaha illallah yang tulisannya putih, backgroundnya putih. Bolak-balik tuh polisi ke rumah, sama saya nggak boleh diturunin. Anda suruh turun di bendera, peraturannya mana? Mana Kepres, mana PP, mana Kepmen, mana undang-undang yang melarang. Ini bendera nggak boleh dikibarkan. Saya yakin Masjid Al-Ikhlas nggak berani ngibarin bendera itu. Yakin saya. Kenapa lu nggak pada berani? Padahal nggak ada larangannya. Jadi kita secara nasional begitu dengan ibu-ibu. Tahun 1980-an, 84, 85, 86, 87, 88 sampai tahun 90. Yang sekolah negeri nggak ada yang mau berani pakai jilbab. Karena tahun 84 tahun 90 di SMA Negeri 1 Tangerang, SMA Negeri 2 Tangerang, SMA Negeri seluruh Indonesia, SMP Negeri seluruh Indonesia. Kalau ada anak-anak perempuan berjilbab, pilihannya cuma 2. Lepas jilbab tetap sekolah atau pindah di sekolah Muhammadiyah atau di sekolah Aliyah. Kayaknya pada melongo apa dibilang saya gak bohong kali ya? Omongan saya bener gak tuh? Pertanyaannya kenapa gak boleh pakai jilbab ke sekolah? Bukan, itu bukan Sudomo. Itu kerjaannya si Daud Yusuf. Iya, persoalan jangan nyalahin orang. Kenapa kita nggak ngebelain diri sendiri? Saya Bapak Ibu sekalian, tahun 1988, waktu itu saya udah mau selesai kuliah, saya mengadvokasi 39 anak Tangerang. Kenapa anak-anak itu lepas jilbab? Ternyata ibunya. Udahlah Neng. Jangan ribet-ribet. Ntar kalau kamu pakai gitu terus kamu susah nyari kerja. Kalau pakai jilbab terus ntar rambut kamu rontok. Ntar kamu susah jodoh. Ini guru saya tanya. Kira-kira bener gak Pak? Tahun 80-an begitu. Lepasnya jilbab anak-anak sekolah SMP SMA itu penyebabnya 2. Orang tua dan guru agamanya. Kita gak boleh fanatik-fanatik. Kita belajar agama itu otak-otak sekuler. Kenapa kemudian boleh jilbab di sekolah? Karena ada Kepmen, keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan kita demonstrasi di kantor DPA. Coba pakai otak kalau pakai otak. Kenapa? Yang ngasih taunya Pak Hartono Marjono, Pak. Pak Hartono Marjono itu adalah ketua P3 Jakarta tahun 1970-an. Di Jakarta pemilu 1977, Golkar dengan kekuatan tentaranya, polisinya, Soehartonya, cendananya, semua TVRI, RRI-nya kalah dengan P3. Maka saya bilang teman-teman PKS, jangan senang dulu menang lawan PDIP besok. Untuk ini pilkada. Saya nyatakan dengan tegas, direkam, lepas seluruh dunia. Anies Baswedan gak bakal menang kalau caranya sama dengan 2017. Anies Baswedan gak bakal menang kalau cuma ngandelin kebanggaan kita akan euforia 18 kursi yang dimiliki oleh PKS. Jawabannya gimana? Ya bukan di ruangan ini. Kalau mau menang kita ngobrol. Gak bisa, kita gak pernah merancang kemenangan. Oh tenang aja, kita menang, kita berdoa. Kalau cuma dengan berdoa dari zaman dulu gak usah ada perang. Kalau doa itu menyelesaikan masalah, doa itu bisa membuat kita menang di berbagai kesempatan. Doa itu adalah spirit menyatu antara orang yang berjihad dan menjaga kelurusan niat jihadnya. Baik, yang pertama.
Hal yang masih minimal dan lemah di kalangan kaum muslimin adalah peran ekonomi. Sebagai pelaku, sebagai pengusaha, sebagai saudagar, sebagai pemilik modal, 0,02% saja yang berkualifikasi konglomerat. Salah di mana? Salah kita juga. Dari kecil anak kita cuma dipengin jadi polisi, jadi PNS. Cita-cita kaum pribumi kan pegawai yang bergaji, betul? Enggak Ustaz, buktinya pengen jadi pilot, ini gajian juga. Cita-citanya maksud saya bukan nggak boleh. Nggak, saya mau jadi orang kaya, ntar tabungannya 5 triliun, nggak ada. Nah ini mungkin bagian ini saya tidak terlalu berani ngomong lebih jauh karena saya tidak masuk di wilayah ini. Saya di bagian yang kedua. Kelemahan yang kedua kita adalah peran politik. Sebagai pemegang otoritas dengan nilai-nilai Islam sebagai landasan norma, keilmuan dan aplikasi. Di Bengkulu, seorang wali kota Bengkulu itu adalah aktivis jamaah tabligh. Programnya apa Bu? 3M. Makan, makan, makan. Boleh ketawa, tapi efeknya luar biasa. Jadi di beberapa masjid-masjid percontohan yang punya tampungan jamaah banyak, itu programnya tiap hari, bukan kita kan cuma pas pengajian aja, tiap hari Pak. Jadi kalau subuhan itu rame. Ya yang sholat paling 1/4, selebihnya ya yang. Tapi dengan makan tiap hari, lama-lama sampai 3 atau 6 bulan itu mesti bener-bener sholat semua. Ditanya yang tadi tukang parkir, pemulung sampah. Lama-lama malu sama Pak Wali Kota, masa makan mulu gak sholat. Siang makan siang, jadi disiapkan. Itu APBN, APBD Pak. Ya kalau cuman buat yang hura-hura bisa ngasih makan rakyat sendiri, malah rakyat diperes lagi 3%. Dapat rumahnya belum tentu. Tapera atau tapera. Ya. Tambah penderitaan rakyat loh biar tambah kering. Oke ya. Jadi dua ini kalau renungkan. 0,02% sajalah manusia Indonesia yang konglomerat yang berpihak pada kepentingan Islam. Saya masih punya hubungan dekat dengan Ibu Ida Hasim Ning. Siapa yang tahu siapa Hasim Ning? Saya Pak Rusali tahu nih seorang. Hasim Ning itu adalah muassis Lipo. Dia duet dengan Mukhtar Yadi. Tapi kan kita nggak punya lagi orang sekali berHasim Ning. Kita nggak ketemu lagi orang seperti Andi Latif. Karena generasi-generasi yang mempunyai kemampuan untuk membangun jaringan bisnis dan kekuatan konglomerasi tidak tersambung. Karena generasi pribumi muslim, mohon maaf ya, terpaksa disebut. Kebanyakan anak nampan emas nggak mampu berkembang. Coba bandingkan antara Lipo, Karawaci, Tangerang dengan Islamic Village. Abah Buya Yunan Helmi Nasution tahun 1967 beli tanah di sebelah sono 20 hektar. Mukhtar Yadi beli tanah di sebelah sini 20 hektar. Sekarang kita tanya, Lipo Karawaci dengan Islamic bagaimana perbedaan asetnya? Jauh. Per 2015 aja Lipo Karawaci itu mentabuk saldo kekayaan dan totalitas aset dan kekuatan keuangan mereka tuh 400 triliun. Perumahan Binong dan Bonang sebelah sana itu 60% udah dibeli oleh mereka tapi silih tangan, sama dengan di jalur sini. Kenapa tanah-tanah kita di jalur utaranya habis? Itu dibuat namanya tim 20. Tim 20 itu isinya lurah, mantan lurah, camat, maaf Ustadz ya, Ustadz. Makanya ada di kampung-kampung nih Ustadz miskin tapi rumahnya mewah. Bukan miskin, gak ada kerjaan. Jadi mereka punya tim 20 yang jawara, yang dukun, yang ahli kunut, yang ahli tahlil, yang katanya Muhammadiyah, yang jenggotnya panjang, yang jidatnya hitam. Itu dibikin tim 20. Jadi operasi intelijen bisnisnya main. Maka 420 hektar jalur setelah Bandara Soekarno-Hatta terus sampai ke ujung sana habis. Karena kita umat Islam, maaf Ustadz Fauzan ya, saya makanya dengan teman anggota DPR itu nggak pernah ada yang bahas begituan. Kalau datang ntar kunjungan dikasih duit segepok, udah pulang ketawa malah cium tangan orang Cina, goblok. Bukan Pak Fauzan, bukan.
Ya. Saya apal Pak, orang pernah kontor fit and proper test Pak. Jadi birokrat kita, nanti lurah tahu-tahu kedatangan rumahnya mobil Pajero. Saya nggak punya kemampuan nyebutnya, Pak Ruslandi, Pajero baru berapa harganya? Berapa? 600, 700. Sama cek sekitar 5-10 M. Ini serius. Ini yang membuat saya masuk penjara. Bukan marah saya ngasih tahu aja buat kalian semua. Saya masuk penjara itu membahas bahaya penjajahan Cina. Bukan karena dilaporkan oleh jamaah. Yang lapor saya itu polisi, lapor pada polisi. Kenapa? Tanah-tanah di mana-mana Tangerang dulu tinggal 84-88% sertifikat tanah sudah di tangan orang Cina. Bukan karena orang Cina yang beli, tapi karena pengkhianat banyak. Dan yang berkhianat itu kebanyakan orang pribumi. Saya ini Alfian Tanjung, anak Sumatera Barat. Di mana bumi dipijak, situ langit dijunjung. Waktu saya ngisi tablik akbar di Keramat, sebelah mana nunjukin Keramat? Kampungnya Habibmu. Enggak nunjuknya kemana? Kono. Saudara-saudara, tanah-tanah di Tangerang Raya habis. Bukan karena orang Cina maksa kita. Tapi karena tokoh-tokoh yang ngaku ustadz, yang oknum ulama, yang katanya tokoh pribumi lah yang jadi calo tanah. Tahu nggak Pak Ustadz Ahmad Abdurrahman di belakang? Bisa saya gimana? Itu yang ngomong begitu tuh ustadz terkenal. Jangan sebut namanya. Orang pada ketawa, ribuan orang dengar ceramah saya gitu. Sekarang saya ngomong begini, oh nggak boleh Ustadz ngomong begitu. Iya emang kita emang udah digecek Cina dari dulu. Nah dengan lurah diberikan Pajero dengan cek seharga 5-10 miliar, lurah tersebut didapatkan perintah tidak boleh membela kalau kami sedang membeli tanah. Di tanah-tanah itu dibeli harganya ditentukan oleh pembeli. Tanggung jawab Anda apa yang di sini? Iya yang punya duit jangan bangun tambah gede terus masjidnya, beli tanah. Sertifikasi apa bagaimana? Maka di beberapa daerah saya bilang pertahankan tanah masing-masing, jangan jual tanah. Jakarta habis. Makanya oleh Pak Anies keren, pensiunan guru, pensiunan tentara, pensiunan polisi nggak kena pajak. Engkong lu udah mati, rumahnya jual aja ya. Dah. Rumah di pusat kota dijual 24 miliar. Ngomong miliar-miliaran ya Pak Ruslandi ya. Nggak punya duit aja teriaknya sama Pak Ruslandi saya. Tapi nggak ada hubungan Pak, ini analisa geopolitik. Rumah dijual dengan harga 24 miliar ada di dekat pusat kota di Jakarta. Setelah dijual bagi warisan yang mesti menerima sekitar 36-40 orang yang mangap. Karena dalam bentuk faraidnya. Ketika duit itu terpecah di 36 orang, Ustadz Fauzan masing-masing bisa beli rumah lagi nggak di Jakarta? Enggak, ada minggir. Pindah ke Perumnas. Anda tahu perumahan ini dulu yang mimpin siapa namanya? Tahun 80-an. Halo? Perumnas ini perumahan-perumahan yang ada di lingkar Tangerang Raya ini jumlahnya 440. Iya, saya ingin kasih tahu perumahan itu tidak menyiapkan tanah untuk masjid. Saya saksi sejarah tahun 80-an menemani guru-guru saya. Di mana masjid saya sebut kalau yang di sini saya kurang paham. Di Perumnas itu ada Masjid An-Nur, Masjid Istiqomah, yang saya ingat betul namanya Masjid An-Nur. Itu masjid, mungkin Ustadz Ahmad Abdurrahman tahu yang namanya Ustadz Jabir, bukan Ustadz Alimin Idris. Itu baru saya acung jempol dengan guru saya. Jadi tanah ini lapang, tahu-tahu di sini akan dibangun gereja. Dia keluar bawa golok. Ditebas, cas. Udah disiapin, di sini akan dibangun masjid. Jadi memang strategi kristenisasi itu diantaranya pertanahan. Nah, Cina dengan Kristen selalu kolaborasi. Karena orang Cina malu jadi orang Islam. Orang Islam itu tukang minta-minta, ngemis, buang-buang waktu, berdoa mulu, kagak ada produktif. Mau diomongin begitu yang dimarahin Muhammadiyah. Gara-gara Muhammadiyah disalahin. Ini saya ngomong asli nih ya, kalau mau saya bilang. Jadi
Dua persoalan kita, yang pertama adalah ekonomi dalam konteks mentalnya. Mental jadi pengusaha, mental orang kaya. Boleh jadi dia miskin secara kepemilikan finansial, tapi berwatak orang kaya. Ini penting. Nah itu makanya saya coba tularkan kepada teman-teman dekat, anak-anak, cucu-cucu saya udah mulai saya ajak, ayo kalian punya visi untuk ke depan. Nah sekarang dihabisi dengan mereka tidak punya gizi. Mulanya mau dikasih makan siang bersama, sekarang sarapan bersama. Makan siang kan sama sarapan beda ininya, porsinya. Nanti lama-lama sahur bersama. Keren kan? Iya. Oke gas. Keren. Mayoritas tapi terus. Ya itu jawaban Bapak sendiri. Mari kita mulai. Akibatnya apa? Jadi ketika kita punya dua kelemahan yang tidak tersantuni, akhirnya kalau ada satu orang kita bebankan ke dia semua. Ketika ada Bu Nur Hayati Subakat yang punya Wardah, beliau sekarang sudah sangat menurun kesehatan. Saya susah nyebut nama satu-satu. Apakah Anda akan menyebut Khairul Tanjung? Silakan periksa bagaimana afiliasi dan peran-peran advokasi keumatan beliau. Saya nggak berani nerangin, silakan pelajari. Orang-orang kaya di kalangan Muslim itu banyak yang malah nggak mau ikut duduk di sini. Mereka malah orang Jumatan main golf. Saya malu Ustadz Abdurrahman kalau ngomong gini. Jadi kalau kayaknya yang triliun-triliunan Pak Ustadz Ahmad Abdurrahman nggak mau duduk-duduk bareng kita. Mungkin kalau kemarin Allah kasih Pak Ruslandi jabatan lebih tinggi lagi, cuma satu-satunya kali saya Tangerang. Udah pensiun kan umur mau 70. Yang pertama, umat Islam dominan sebagai konsumen, pegawai dan pekerja. Untung aja kita punya kasus Bali kemarin, ya. Tahu nggak kasus Bali? Warung Madura nggak boleh buka 24 jam. Sampai akhirnya pihak Indomaret, Alfamart lapor ke Menteri Perdagangan agar warung Madura dilarang. Itu serius Pak. Madura dilawan. Warung Madura buka 25 jam, tutup hari kiamat. Nggak main-main. Ustaz Fauzan nggak usah disoal 25 jamnya, itu udah kalau kata bahasa itu udah carok gitu. Kenapa di Sumatera Barat tidak ada Indomaret dan Alfamart satupun juga? Silakan orang yang berasal dari ranah Minang, silakan periksa di Sumatera Barat. Tidak ada Indomaret dan Alfamart satu juga. Karena kerjasama antara eksekutif, legislatif dan seluruh nenek mama bundo kandung yang ada di kampung. Kenapa? Menurut Yusuf Kala, keberadaan retail itu satu membunuh 20 warung pribumi. Tuh namanya jihad. Maksud saya udah diomongin begini, yang penting kekuasaan. Kalau nggak punya kekuasaan ngomong begini, ntar yang ceramah ditangkap lagi. Iya Pak Fauzan, gara-gara ceramah gini ntar ditangkap lagi gua. Baik, yang kedua. Akibat yang kedua, jumlah mayoritas dalam kendali minoritas, baik secara ekonomi, politik dan lain-lain. Pilkada tahun 2020 tanggal 9 Desember 88% wali kota, bupati, gubernur se-Indonesia itu semua modal mereka 80% lebih keluar dari Cina, orang Cina. Dan rumus orang Cina itu 15. Nggak ada gratis. Misalnya Pak Ahmad Abdurrahman, calon wali kota Tangerang, dibantu 1 triliun. Maaf Pak Fauzan, menang nggak? Tapi dia nanti harus mengembalikan ke saya 5 triliun. Tidak ditagih di sana. Yang dia mainkan apa? Agar pusat pelacuran yang dia punya jangan diganggu. Agar titik-titik produksi bandar narkoba jangan diganggu. Saya ini lahir di Tanah Abang. Saya 45 tahun tinggal di Tangerang. Saya paham peta di mana bandar narkoba. 5 tahun saya di Satintel Polres Tangerang. Jadi yang saya omong ini bukan saya sok ngajarin, bukan. Kita ini kalau begini-begini terus ya kalah terus lah. Pengusaha dia, penguasa dia. Dia mau jalan-jalan aja, mau pergi-pergi. Ini sampai pusing, sampai stroke. Kepusingan. Jadi yang kedua itu, yang ketiga, aspirasi Islam terhalangi
dihalangi, bahkan dilarang oleh pengusaha. Coba mau buka warung aja gak boleh 24 jam, tapi kalau Indomart boleh. Kan lucu, bukan rakyatnya yang dibela, sama dengan karyawan, pegawai. Di mana-mana instansi, anak-anak pribumi antrinya sampai kayak ular sekilan. Orang Cina datang. Ya, saya punya jadwal rutin di tahun-tahun yang lalu itu di sebuah perusahaan besar, perusahaan Cina yang ada di Indonesia. Kita pengajian itu bapak-bapak, ibu-ibu baru bisa tuh hampir 10:30 malam, Pak. Ustadz nunggu, ya Ustadz jangan pulang ya, coba sampai begitu, Bu. Kita ngaji paling 11 orang. Saya hanya meneguhkan mereka. Apa yang terjadi? Perusahaan-perusahaan Cina itu betul-betul dahsyat. Mereka mempunyai kemampuan ATM yang luar biasa. Apa itu ATM? Amati, tiru, dan modifikasi. Kalau Anda pergi ke toko-toko handphone, beli handphone Oppo, itu paling harganya yang 3 juta, 4 juta. Tapi kalau Anda mau beli yang super canggih, ada yang 42 juta. Dengan merek yang sama. Ini kita nih nggak ngerti bahwa kita tuh udah dicekek sejak tahun 2005. 2005 itu Menteri Perdagangan yang bernama Maria Elka Pangestu, Cina. Disitulah saatnya dibuat perjanjian Cina pasar dagang dengan Indonesia. Cina pasar bebas. Ini udah begini nih, ntar mundur atau mau sholat dulu nih, gimana nih? Terus gak nih? Nah, kalau yang saya tahu sih kalau lagi majelis ilmu nyimak dulu. Ya, Rasulullah aja mau sholat sunat ditunda, mendengarin pengajian ini baru nomor 3 nih, terusin dia nggak ya? Ya, enggak, nanti lagi ketemu lagi tahun 2026 dah. Yang keempat, muslim mayoritas yang serius hampir selalu disalahkan, dikalahkan, dimarginalkan, bahkan dikriminalisasi. Ajakan-ajakan untuk untuk membeli produk pribumi ditangkap-tangkapin. Bapak-bapak ibu biar tahu. Ustadz-ustadz di kampung-kampung yang bilang, bapak-bapak ibu sadayana entong belanja di toko Cina, beli di warung Pak Haji, ditangkap, disiksa. Loh, rekam tuh seluruh Indonesia. Ustadz-ustadz yang punya kesadaran, tokoh-tokoh, guru-guru, ulama-ulama yang punya kesadaran, mereka tuh di kampung-kampung seluruh Indonesia ditangkap, Pak, diculik. Nggak boleh masyarakat tahu bahwa di Sumatera Barat tidak ada satupun Indomaret dan Alfamart. Karena mereka punya kekuatan politik, punya masyarakat pendukung politik. Walaupun bergeser daripada Prabowo dengan Anies Baswedan, mereka cepat beralih karena mereka tahu peta situasinya. Kalau daerah lain kan enggak, ngomong aing mah Bowo. Enggak tahu peta. Saya bukan benci pada beliau. Ini kayak pembawa acara udah ke depan, berarti saya harus berhenti ini ya. 2 lembar lagi gak keburuan ini ya. Udah dah, cukup dulu dah. Saya tuntas saja di bagian akibat dulu deh. Tadi saya punya pikiran mau ngajak ngomong satu-satu, tapi apa boleh buat. Yang terakhir, sepertiganya. Syiar Islam kurang nyaman. Bahkan di beberapa situasi tidak aman. Kita di negeri mayoritas, Belanda udah pergi. Ngaji aja masih celingak-celinguk nih, jangan-jangan ada polsek nih. Kenapa bisa terjadi kita mayoritas tapi kita was-was? Kita mayoritas, yang ceramah Ustadz Alfian Tanjung nih, mik keluar matiin. Dangdut goyang dompret dengan bahasa-bahasa cabul, suaranya kemana-mana gak ada apa-apain, masuk Alfian Tanjung ceramah. Udah buru-buru aja matiin mik keluar. Bukan di sini, bukan. Di mana-mana. Udah dulu deh, kalau udah gue orang Padang nih susah ya. Nggak bisa dikasih kode ke depan, udah pembawa acara udah ke depan berarti udahan itu ya. Jadi tahapan berikutnya sebenarnya adalah upaya kita, dan saya tidak perlu menggurui teman-teman semua. Saya ingin mengatakan kalau kita tidak pernah melakukan kerja yang berbeda dari apa cara yang pernah kita lakukan, jangan pernah berharap kita akan menang. Sebetulnya kalau saya dekat rumah, saya ingin ngobrol banyak dengan Ustaz Fauzan, jangan sampai gagal. Saya sebenarnya udah upayakan untuk backup Bu Yati, terus terang aja. Tapi lemah di tim sukses. Tim sukses itu tuh saya kumpulkan, Bu Yati ya, P3, saya kan orang P3. Saya kumpulkan, saya kasih petanya. Mereka nggak mau dengerin. Akhirnya kan yang menang malah anak pengurus PAN yang pindah ke P3 karena duitnya banyak, jadi anggota DPR perwakilan yang dari Tangerang. Betul nggak Pak Fauzan? Anak pengurus PAN kan? Iya.
Seorang tokoh P3 yang suaranya banyak pemilu 2019 sekarang juga nggak tim suksesnya itu gini, otak tim sukses itu yang penting aing deh pakai baju, dikasih pulsa. Jadi mereka nggak kerja untuk melakukan pencatatan, untuk melakukan pentabulasian, untuk membangun key person segala macam. Sekian pemirsa, mungkin nanti kita tanya jawab, kalaupun dianggap nggak tuntas dan nggak lunas, nanti kita coba siasati kalau berkenan kita buat kelas pendidikan politik Islam. Mensyaratnya 3, tepat waktu, sepenuh waktu, dan sepenuh hati. Ya, jadi jangan mau ikut cuma mau lihat pembukaan, habis pembukaan terus pamit. Nah, kalau yang bakal pegal-pegal, yang bakal nggak ini nggak usah ikut. Saya serius, kalau udah begitu saya usir. Bapak mendingan gak usah masuk, kalau Bapak nggak mau sampai selesai. Ya, kayak orang belajar, cuman pengantar, kata pengantar. Kita mau selesai. Itu pengantar dari 2, 1, 4, 5, 14 angkatan, tanggal 9 baru angkatan lanjutan. Karena target saya dan teman-teman di Jawa Tengah, 2029 kita akan buat PDIP kalah dengan partai-partai yang non merah. Jakarta udah kan? Karena dibuat, Pak. Ada yang ngerjain. Ya, teman-teman di sini, Ustadz jangan di Jawa Tengah aja dong Ustadz. Di Banten juga. Nah gue kagak laku. Gak ada yang ngajak ngomong, ya gue jadi dukunnya di kampung orang ya. Itu saja, jadi buat teman-teman semua, bapak-bapak mohon maaf kalau gaya dan cara kurang berkenan. Tolong menangkap tersirat makna terkandung maksud. Jangan Tuhan terluka hati dengan ekspresi dan gaya yang terkesan saya ini sok pinter, sok berani. Enggak, saya juga enggak. Bukan karena berani, cuma saya gimana ya umat Islam ini mayoritas kalah terus di 2 bidang. Bisnis dan politik. Segitu dulu, mudah-mudahan ada gunanya ada dialog sedikit.